Pi Network turun 30% dalam satu bulan. Apakah harga Bitcoin akan segera pulih? Kekuatan pasar bearish yang terjadi baru-baru ini menyebabkan harga Pi Network turun sebesar 30% dalam sebulan terakhir. Saat ini harga Pi Network turun di bawah $1 dan sedang menguji level support di angka $0,9. Meskipun altcoin lain dan Bitcoin mulai menunjukkan pemulihan pasar yang tipis, tren pasar dan ketidakpastian perkembangan situasi semakin memperburuk penurunan nilai Pi Network yang sudah terjadi. Pertanyaannya kini adalah, sejauh mana harga Pi akan terus turun seiring dengan meningkatnya tekanan pasar bearish? Pergerakan harga Pi Network sejak diluncurkan. Setelah diluncurkan pada bulan Februari, harga Pi Network sempat melonjak tajam. Namun kini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mata uang ini sempat menyentuh titik tertingginya di angka 2,98 US dollar sebelum mengalami kejatuhan pasar secara cepat. Peluncuran mainnet tidak mampu memenuhi ekspektasi untuk mendorong harga Pi naik karena peluncurannya justru bertepatan dengan masa penurunan harga. Pada tanggal 20 Februari 2025, harga terendah Pi mencapai 0,6 US dollar yang mencerminkan penurunan drastis sebesar 72,61%. Wow, besar sekali ya guys ya, 72% lebih dari harga tertingginya. Meskipun ada sedikit pemulihan harga, pasar masih menunjukkan ketidakpastian akibat kepercayaan investor yang belum stabil. Lalu mengapa harga Pi Network terus merosot? Nilai Pi Network mengalami penurunan drastis karena lebih dari 99,3 juta token Pi akan segera tersedia untuk dibuka atau di-unlock. Unlock ini maksudnya token Pi yang masih terkunci oleh para pionir yang menambang ya selama ini itu dibuka. Jadi mereka bebas untuk menjualnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadilah selling pressure ya atau tekanan jual yang besar karena unlock token ini, karena token yang sekian lama ditambang udah bertahun-tahun dikunci lalu dibuka ya, ada 99,3 juta token. Ketika dibuka ini mereka berlomba-lomba ya, pionir itu berlomba-lomba untuk menjual. Inilah yang menyebabkan harga itu semakin drop. Mestinya kalau pengen harganya stabil, kalau udah dibuka tokennya jangan dijual, ditahan aja, malah dibeli ya, dibeli tambah gitu. Tapi kebanyakan kan enggak. Kebanyakan pionir itu bukannya malah dia akumulasi menambah membeli di exchange, malah segera buru-buru dijual gitu ya. Ini menyebabkan harga makin lama makin parah ya. Jadi kalau Anda yang memang takut harganya semakin turun ya, mumpung masih ada kesempatan, token Anda yang sudah bisa dijual, udah dibuka, yang sudah di unlock ya jual aja kalau pingin takut risiko harganya semakin turun ya. Tapi kalau memang kamu percaya dengan project ini untuk jangka panjang harganya bisa ke $314 atau ke $314.000, berapapun itu, yang jelas di atas $100, ya silakan aja ditahan, itu terserah kamu ya. Tapi kalau kamu memang yang kurang yakin dengan prospek Pi ke depan ya jual aja mumpung masih harganya belum ke nol ya. Oke, dari total valuasi senilai $91 juta, token-token tersebut akan mulai beredar di pasar dengan jadwal pelepasan sekitar 3 juta token per hari. Wow ya, 3 juta token per hari. Makin lama makin drop ini harganya. Jadi mumpung Anda masih dapat harga belum ke nol ya, mumpung masih bisa dijual, masih ada harganya ya dijual aja. Tapi kalau yang percaya bulan depan Pi itu akan ke $300.000 atau ke $1 juta ya silakan ditahan aja ya, itu terserah kamu ya, keputusan di tangan kamu ya. Jadi 3 juta token per hari selama 30 hari ke depan. Tiap hari itu 3 juta token itu di unlock ya. Jadi makin turun itu harganya. Ya silakan aja kalau yang mau menahan koin Pi nya ditahan, yang percaya koin Pi satu koinnya akan ke $3 juta atau ke $5 juta ya terserah, itu hak Anda ya. Halusinasi itu hak masing-masing. Pelepasan terbesar akan terjadi pada tanggal 3 April, di mana pasar akan menerima sekitar 6,8 juta token dalam satu hari. Tanggal 3 April ini tambah parah guys ya. Pelepasan besar-besaran yang dijadwalkan untuk Mei dan Juni. Mei, Juni lebih parah lagi, lebih besar lagi token yang unlock ya. Token yang dilepas itu lebih banyak lagi. Jadi lebih parah lagi kalau Anda tunggu Mei, Juni itu lebih parah ya. Jadi mending dijual sekarang aja kalau yang mau ya. Tapi kalau yang mau percaya Pi ini akan ke $3 juta per koin atau ke $314.000 atau ke $314 ya silakan ya, itu hak Anda. Halusinasi itu hak masing-masing. Karena bisa memicu lonjakan likuiditas dan aksi jual besar-besaran. Penurunan harga semakin terasa karena Pi Network belum berhasil masuk ke daftar bursa kripto besar seperti Binance. Binance sudah menolak Pi ya. Bybit juga katanya Pi itu scam. Binance, Upbit juga belum listing, baru rencana.
Meskipun cukup populer di Korea Selatan, banyak bursa termasuk yang ternama menolak untuk memperdagangkan token Pi. Para pemegang token juga terus menunjukkan kekhawatiran terhadap sistem tokenomic proyek Pi, terutama karena Pi Foundation menguasai sebagian besar pasokan token yang ada. Jadi sebagian besar token itu dikuasai oleh core team, dikuasai oleh developer atau pengembangnya. Padahal kalau yang namanya kripto itu mestinya decentralized, ya, tidak terpusat, tidak boleh dikuasai oleh satu pihak. Kalau ini kebanyakan dan sebagian besar tokennya dikuasai oleh core teamnya, oleh developernya. Hal ini memicu rasa takut dan aksi panic selling di kalangan investor. Jadi investor nggak percaya, ya istilahnya tokennya dikuasai oleh mereka sendiri. Apakah harga Pi Network akan segera pulih? Nah, ini pertanyaan besarnya ya. Harga Pi telah mengalami fluktuasi besar dalam beberapa minggu terakhir. Saat ini harga sedang menguji level support ke $0,8 setelah sebelumnya turun dari puncaknya di $1. Secara umum, nilai pasar Pi Network berada dalam pola konsolidasi yang menunjukkan kisaran harga $0,7 sampai $1 sebagai area pergerakan yang diprediksi. Indikator MACD menunjukkan sinyal bearish. Bearish itu artinya sinyal makin turun ya. Harga Pi masih menunjukkan tanda-tanda tekanan di area support. Jika harga mampu bertahan di kisaran $0,7, ada kemungkinan pergeseran posisi menuju zona di atas $1. Namun jika level support ini gagal dipertahankan, harga token Pi berisiko lebih turun lagi ke dalam sekitar $0,5, terutama jika kondisi pasar secara umum ikut melemah. Oke guys, jadi Anda yang masih percaya dengan Pi Network, silahkan ditambang terus setiap hari ya. Tinggal tekan tanda petir, lalu ditonton iklannya. Ya, saya juga di sini ikut nambang juga ya. Karena nggak ada modal ya, kita coba-coba aja. Nah ini ya, sudah ada member sekitar 6 orang. Oh, sudah terkumpul 9 ya, 9, sekian Pi. Ya ini udah klik tanda petir lagi. Ya kan nggak ada modal ya, tinggal tekan petir aja. Tapi kalau untuk beli di bursa kayaknya belum ya, karena masih kurang percaya dengan core teamnya, karena sentimen negatif tokenomiknya itu sebagian besar dikuasai oleh core team. Dan ini sebenarnya bukan menambang ya, sebenarnya kita ini disuruh lihat iklan. Tekan petir ini bukan menambang, karena menambang itu butuh energi yang sangat besar, energi listrik yang sangat besar, dengan komputasi yang sangat besar juga energi yang dibutuhkan. Tapi kalau hanya tinggal tekan petir satu kali langsung nambang, itu adalah pembodohan guys ya. Kita ini sebenarnya cuma disuruh nonton iklan. Ini tidak jauh beda dengan airdrop ya. Jadi kita nonton iklannya, kita juga merekrut dengan gaya MLM ya, merekrut member dengan gaya MLM. Ya lebih mirip ke MLM, dan ya makanya CEO Bybit atau Binance menolak itu karena dikaitkan ini dengan skema Ponzi ya. Itu bukan kata saya, memang kata para analis juga seperti itu. Jadi skemanya itu bukan benar-benar menambang, bukan mining yang sebenarnya. Mining yang sebenarnya itu adalah proof of work. Kalau ini adalah proof of contribution. Jadi memang banyak orang awam yang tidak paham tentang mining itu sebenarnya seperti apa. Jadi proses mining di kripto itu sebenarnya kita memvalidasi data ya, memvalidasi data transaksi dengan memecah kode-kode algoritma yang sangat rumit, dan itu butuh daya computing yang sangat besar dan sangat canggih dengan energi yang sangat canggih. Jadi bukan dengan klik tanda petir terus nonton iklan, itu sebenarnya bukan menambang. Ini yang saya maksudkan dengan pembodohannya itu di situ. Jadi kita seolah-olah diiming-iming bahwa kita sedang melakukan mining, menambang yang sesungguhnya, padahal enggak. Padahal sebenarnya ini hanyalah airdrop, suruh nonton iklan lalu dibayar murah lah, boleh dikatakan itu ya. Oke, mungkin itu aja dulu sekedar informasi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan membuka pikiran kita. Tidak ada salahnya ikut mining ala Pi ini, nggak ada salahnya ya, toh kita nggak bayar ya, gratis ya. Tinggal tekan tanda petir. Tapi kalau kamu harus beli kuota lalu harus nonton iklan ya, dihitung-hitung 1 tahun 2 tahun ya juga rugi juga ya. Kecuali memang di rumahnya ada wifi, ada internet gratis ya, mungkin nggak jadi masalah. Paling boros pemakaian HP aja. Tapi kalau Anda harus beli kuota tiap hari biar bisa nonton iklannya, nah saya rasa itu nggak cocok ya. Jadi rumahnya ada wifi gratis atau bisa nebeng wifi tetangga, nggak apa-apa lah. Kamu tinggal tekan aja petir, tunggu aja nilai Pi-nya udah 100 Pi atau 1000 Pi, 2000 Pi baru dijual dengan harga $0,5. Oke,
Sampai jumpa di video selanjutnya.